Salam jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Yesus yang utama di dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ayat yang kita baca ini adalah jawaban Yesus kepada seorang murid yang meminta untuk ia bisa diberikan izin pergi mengurus pemakaman ayahnya, barulah ia siap mengikut Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, maka Yesus menjawabnya, "Ikutlah aku, biarlah orang mati menguburkan orang mati." Orang mati di sini adalah orang yang mati secara rohani. Jawaban Yesus ini tidak bermaksud mengabaikan keadaan orang mati, tetapi Yesus lagi menekankan prioritas utama di dalam mengikut Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, Pendeta Budi Asali mengatakan bahwa ada penafsir yang lain menganggap bahwa tradisi saat itu adalah seorang anak harus menguburkan ayahnya. Jadi biasanya anak tidak mau pergi jauh sebelum ayahnya mati dan ia dikuburkan. Jadi yang diminta oleh orang ini adalah penundaan untuk ikut Yesus sampai ayahnya mati, barulah ia mau mengikuti Yesus. Apa yang ingin dilakukan oleh orang itu, yaitu mengubur ayahnya, adalah sesuatu yang baik, tetapi ia mengutamakan hal itu lebih daripada mengikuti Yesus. Maka inilah yang menjadi salah, karena Yesus bukan menjadi yang utama atau menjadi prioritas di dalam hidupnya. Jadi tidak disalahkan kalau ia ingin mengubur ayahnya, tetapi ia lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri terlebih dahulu dan juga keluarganya dibanding dengan ikut mengikuti Yesus di dalam pelayanan. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus menekankan umat manusia agar kita dalam mengikuti Yesus, kita harus dengan komitmen yang sungguh-sungguh lebih mengutamakan Yesus dari segala-galanya di dalam hidup kita. Mengikuti Yesus tidak bisa ada kata penundaan, karena panggilan untuk mengikuti Yesus adalah panggilan yang jawabannya hanya iya dan segera dilakukan. Yesus tidak menerima pengikut yang setengah hati, masih memikirkan urusan yang lain karena banyak kegiatan-kegiatan yang lain, masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain yang harus dilakukan, urusan-urusan yang lain yang harus dilakukan. Yesus tidak menerima pengikut yang seperti ini, lebih memikirkan urusan duniawi daripada urusan rohani. Jemaat Tuhan yang terkasih, karena itu banyak orang menunda untuk mengikuti Yesus karena ingin menyelesaikan urusan duniawinya terlebih dahulu. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada urusan duniawi yang lebih penting daripada mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus harus menjadi yang terpenting, yang utama di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa jangan menunda-nunda mengikuti Yesus. Dari firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa mengutamakan Yesus harus di atas segalanya. Yesus harus kita utamakan lebih dari apapun di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan ini juga kita belajar bahwa hal-hal duniawi jangan menjadi penghalang kita untuk mengikut Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, renungkanlah dalam diri kita bahwa bagaimana motivasi kita mengikuti Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan motivasi yang benar, atau hanya ingin diberkati, atau hanya ingin mendapat berkat karena ada sesuatu yang lain, tetapi tidak dengan motivasi yang murni bahwa Yesus menjadi utama di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, ingatlah bahwa Yesus harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita, melebihi segala hal yang ada di dalam dunia ini. Yesus harus menjadi prioritas utama bagi kita, orang-orang percaya. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini.
Tuhan tolong kami, sadarkan kami jika dalam hidup kami ini kami selalu menomorduakan Yesus. Karena itu Tuhan kami mohon ampun. Tuhan sadarkan kami, Tuhan tolong kami untuk kami benar-benar setia mengikuti Yesus kemanapun dan dimanapun hidup kami di dalam dunia ini. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.